punya seorang saudara ketika beliau itu sampai menderita sakit yang cukup berat, yaitu kanker paru-paru. Maka kemudian ketika sakitnya semakin berat, dan beliau itu punya rumah yang cukup besar untuk ukuran seseorang yang seorang diri itu, bahwasanya itu terlalu besar itu, ya. Dan beliau belum punya istri dan tidak punya keturunan. Maka saya ketika ditakdirkan untuk berkunjung menjenguk beliau, saya mendapati beliau, menjenguk beliau, dan saya dapati beliau. Saya memberanikan diri untuk ngomong. Ya artinya saya manggilnya Lek, paman. Ini kan sakitnya semakin berat. Terus kemudian belum punya istri, belum punya anak. Maka saya menyampaikan kepada beliau, gini aja gimana? Ini rumah dijual yang besar ini, nanti kita ganti dengan rumah yang kecil. Sisanya kita pakai untuk membangun kelas-kelas di pondok. Karena apa? Selama kelas itu dipakai, maka selama itu pula akan mengalir pahala untuk paman. Karena apa? Karena itu menggantikan tangan-tangan manis dari seorang wanita yang biasa mendoakan seorang suami ketika meninggal dunia, dan menggantikan tangan-tangan mungil anak-anak kita yang tidak mendoakan kita kalau kita belum punya keturunan. Maka saya menata pelan-pelan, dan saya sudah minta sama Allah supaya kata-kata ini sampai kepada hatinya beliau. Ibu tahu jawaban beliau apa? Beliau sambil ngeliatin itu, ya. Dan beliau itu punya kamarnya cukup besar. Dari semua rumah besar itu, yang dia pakai hanya satu kamar aja saja. Laki-laki kan nggak bisa ngatur rumah. Ya paling membersihkan bisa, ngepel bisa, nyapu bisa. Tapi ngatur rumah, ratunya itu wanita, itu nggak bisa kemudian kita nafikan. Maka kemudian beliau ngeliatin begitu. Lalu kemudian beliau komentarnya singkat. Udahlah nak, biarkan aja. Ini pemberian dari bapak dan ibu, saya bawa sampai mati. Karena kalau kita orang Jawa, ibu, kita tidak boleh nyalain. Orang Jawa itu selalu berprasangka bahwasanya peninggalan orang tua itu adalah peninggalan yang harus kita rawat sampai kita mati. Itu keyakinan, walaupun kurang benar. Nah, saya mencoba untuk menyampaikan kembali kepada beliau, Lek, paman, kalau ingin berbakti sama mbah, ingin berbakti sama bapak dan ibu, caranya bukan dengan kita mempertahankan rumahnya, tapi caranya dijual saja, tapi bermanfaat untuk kita. Justru itulah yang lebih bermanfaat. Kalau kemudian bapak dan ibu kita mendapati rumah ini sudah tidak ada, mereka sudah berpindah ke alam barzah kok. Dan saya yakin bapak ibu juga tidak ngurusin rumah, karena mereka sudah pindah ke alam dunia yang lainnya. Tapi keyakinan itu, ya karena beliau sudah mendapatkan dari kecil, yang tidak bisa kita ngerubah dengan instan kan. Intinya beliau menolak. Ternyata tidak butuh waktu yang terlalu lama, ternyata Allah menakdirkan bahwasanya paman saya ini kemudian akhirnya beliau meninggal dunia, insyaallah. Dalam keadaan tidak ada istri, tidak ada keturunan. Rumah itu yang besar itu akhirnya apa, ibu? Rumah yang besar itu akhirnya menjadi apa? Menjadi warisan. Diwariskan kepada kakak-kakaknya, adik-adiknya. Di mana saya tahu, tidak semua kakak-kakaknya cocok dengan beliau, tidak semua kakak-kakak dan adiknya itu sependapat dengan beliau. Tapi yang namanya kakak, namanya adik kandung, dapat warisan atau tidak? Dapat, walaupun kemudian dia tidak sependapat. Karena apa? Paman ini tidak punya istri, tidak punya anak. Akhirnya apa? Jatuh ke kakak dan adik. Padahal yang dihisap atas harta itu, walaupun dikasihkan ke orang lain, yang dihisap siapa? Yang meninggal itu. Disitulah kita akhirnya, oh ya Allah, saya insya Allah menghormati beliau dengan apa yang beliau pilih, bahwasanya beliau itu pengen menghormati apa yang ditinggalkan orang tuanya. Tapi pelajaran yang pengen saya ambil dari kisah yang pertama dan kisah yang kedua itu apa? Itulah yang kita dapatkan. Wa mal hayatud dunya illa mataul ghurur. Kamu akan dapati sebuah penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita, dan itu adalah dunia, penipu yang paling ulung dalam kehidupan kita.